Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Salam bersama rekan anggota kelompok saya ada Daniel Moreno dan Fitrotun Nabila. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Partai Golkar. Partai Golkar berdiri pada tanggal 10 Oktober 1964 dengan nama awal Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Latar belakang partai ini dibentuk untuk menghimpun berbagai golongan masyarakat dan menjaga stabilitas politik pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam pembentukan Golkar diantaranya yaitu ada Soeharto, Soehardiman, dan Soehartono. Dan juga dalam perkembangannya, Soeharto itu menjadi figur paling berpengaruh karena membawa Golkar menjadi kekuatan politik terbesar pada masa Orde Baru. Selanjutnya pada masa Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu dari tahun 1971 hingga 1997. Setelah reformasi 1998, Golkar berubah menjadi partai politik yang menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi dan tetap menjadi salah satu partai besar di Indonesia hingga sekarang. Ideologi Partai Golkar adalah Pancasila dengan semangat nasionalisme, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Asas partai ini menekankan demokrasi, keadilan sosial, serta persatuan bangsa. Sementara platform politik Golkar ini berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini Ketua Umum Partai Golkar adalah Bahlil Lahadalia dengan struktur organisasi Golkar yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Pusat atau DPP, Dewan Pengurus Daerah atau DPD, hingga organisasi sayap partai. Beberapa tokoh penting Partai Golkar antara lain ada Soeharto, Yusuf Kala, Akbar Tanjung, Airlangga Hartarto, dan Abu Rizal Bakri. Mereka ini yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dan perjalanan partai dari masa ke masa. Oke, sekarang kita beralih ke basis masa. Yakni secara sosiologis, Golkar memiliki keunikannya tersendiri karena kekuatannya tidak hanya berpusat pada suatu wilayah saja, melainkan wilayah dominan yang menjadi lambung suara Golkar, yakni salah satunya ada di Sulawesi, di bagian Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Jika kita melihat data hasil pemilu legislatif terakhir di 2024, Partai Golkar menorehkan pencapaian sangat signifikan, yakni Golkar berhasil mengantongi 23,2 juta suara nasional atau sekitar 15,2% dari total suara sah. Yakni dengan perolehan tersebut, Golkar sukses mengamankan 102 kursi di DPR RI, menempatkannya sebagai partai yang kursi terbanyak kedua di parlemen. Tren ini menunjukkan pemulihan kekuatan elektoral Golkar yang sangat solid dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa dalam sistem kepartaian Indonesia, Golkar adalah salah satu partai yang sangat fleksibel pada perubahan zaman. Kenapa? Seperti yang kita lihat pada tahun 2024, Golkar tercatat masih mendapatkan perolehan kursi atau suara terbanyak. Dan juga dapat kita ketahui sejarah Golkar sendiri pada zaman Orde Baru, di mana mereka diberi suatu dominasi yang sangat kuat, tetapi dominasi itu masih berlaku. Di balik itu semua, Partai Golkar masih memiliki kritik atas tantangan yang masih dihadapi sendiri. Seperti bagaimana masyarakat masih memandang Partai Golkar seperti Partai Golkar masih pada zaman Orde Baru, di mana mereka adalah suatu partai yang mendominasi sehingga partai lain tidak mendapat kesempatan yang sama. Dan yang kedua, bagaimana Partai Golkar harus terus menyelaraskan visi misi mereka maupun terus berinovasi agar pemilih muda dapat memilih partai mereka. Walaupun Partai Golkar memiliki histori yang panjang, tetapi akan tetap percuma jika pemilih muda tidak melihat partai mereka sebagai suatu partai yang bagus. Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Golkar merupakan salah satu partai politik yang menjadi pionir utama atau pionir yang dominan dalam sistem demokrasi maupun berjalannya politik yang ada di Indonesia. Keberadaan dan perkembangannya menunjukkan bagaimana seharusnya partai politik terus beradaptasi dengan perubahan kondisi politik dan kebutuhan masyarakat yang sedang ada. Dengan itu kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.